Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Sylvia dari kelas Manajemen Pengetahuan. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang konsep data, informasi, pengetahuan, dan manajemen pengetahuan. Jadi, data merupakan suatu fakta, angka, atau berupa kejadian yang dapat kita temui tetapi belum diolah. Kemudian informasi. Informasi merupakan tahapan lebih lanjut dari data, di mana informasi tersebut merupakan suatu data yang sudah kita olah dan menghasilkan suatu informasi. Kemudian ada pengetahuan. Pengetahuan adalah kemampuan manusia untuk mengambil tindakan. Ada beberapa nilai informasi. Yang pertama, aksesibilitas. Yang kedua, luasnya informasi. Yang ketiga, ada ketelitian. Yang keempat, ada kecocokan. Dan yang kelima, ada kepadatan informasi. Di mana nilai informasi tersebut merupakan suatu nilai atau poin yang kita temui dalam suatu informasi yang kita dapatkan tersebut. Kemudian ada jenis-jenis informasi. Jenis-jenis informasi yang dimaksud di sini adalah informasi yang kita dapatkan tersebut dengan informasi yang didapatkan orang lain itu sangat berbeda. Itu tergantung dari jenis informasi yang kita dapatkan. Seperti jenis informasi yang pertama, jenis informasi untuk kegiatan politik. Yang kedua, jenis informasi untuk kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, ada jenis kegiatan informasi untuk kita sebagai mahasiswa. Dan yang keempat, ada kegiatan informasi untuk bisnis dan kegiatan informasi lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik dari informasi. Ada 5 poin penting dalam karakteristik informasi. Yang pertama, luasnya informasi. Informasi yang kita sampaikan tersebut bersifat luas. Yang kedua, ada kepadatan informasi. Yang ketiga, ada frekuensi informasi. Yang keempat, ada waktu informasi. Dan yang kelima, ada sumber informasi. Yang kelima ini adalah sumber informasi ini sangat penting kita ketahui, karena informasi tersebut dapat berbeda-beda sumbernya, apakah sumber itu valid ataupun tidak valid. Kemudian dalam materi informasi data pengetahuan ini, beberapa ahli, yaitu menurut David dan Voss pada tahun 2002, ada piramida dari data informasi yang berbentuk seperti ini, di mana yang berada di bawah itu adalah data, yang berada di tengah adalah informasi, dan yang berada di atas adalah pengetahuan, di mana menurutnya data itu sawan. Manajemen pengetahuan adalah teknik mengelola, mengidentifikasi, mengumpulkan informasi yang kita dapatkan. Dalam manajemen pengetahuan ini adalah, baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan dari manajemen pengetahuan. Ada 4 tujuan dari manajemen pengetahuan. Yang pertama, menghemat waktu dan biaya. Dalam organisasi, apabila kita memiliki manajemen pengetahuan, maka dapat menghemat waktu dan biaya dalam melaksanakan suatu kegiatan. Yang kedua, peningkatan aset pengetahuan, di mana para karyawan yang memiliki manajemen pengetahuan dan menerapkan manajemen pengetahuannya akan membuat peningkatan aset pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, ada kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini dimiliki oleh karyawan yang mengimplementasikan manajemen pengetahuan dalam organisasinya atau dalam perusahaan. Yang keempat, ada peningkatan produktivitas. Selanjutnya, ada proses penciptaan pengetahuan dalam organisasi. Ada 2 pengetahuan. Yang pertama, tacit knowledge, dan yang kedua, explicit knowledge. Tacit knowledge merupakan pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang dan sangat sulit untuk diinformasikan atau dibagi ke orang lain. Jadi, tacit ini adalah informasi yang hanya untuk dirinya sendiri. Kemudian, explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit sangat berbeda dengan pengetahuan tacit, karena pengetahuan ini bisa diekspresikan dan bisa dibagikan kepada orang lain. Selanjutnya,
Materi yang selanjutnya yaitu siklus manajemen pengetahuan. Siklus manajemen pengetahuan merupakan perputaran awal manajemen pengetahuan. Dalam sebuah knowledge management terdapat sebuah siklus seperti siklus kehidupan atau yang disebut dengan knowledge management cycle. Pengetahuan ini ada ditemukannya 6 siklus manajemen pengetahuan, di mana siklus yang pertama itu menangkap. Menangkap merupakan suatu proses mencari, mengumpulkan, dan mengidentifikasi berbagai pengetahuan yang kita dapatkan. Yang kedua ada mengkodifikasi. Mengkodifikasi ini merupakan suatu proses mengelompokkan informasi yang kita dapatkan. Yang ketiga ada menciptakan pengetahuan, di mana informasi yang telah kita dapatkan tersebut kita olah dan kita dapat menciptakan suatu pengetahuan. Yang keempat ada penyebarluasan pengetahuan. Informasi yang telah diolah dan telah didapatkan tersebut dapat disebarluaskan kepada orang-orang yang membutuhkan atau sharing informasi. Yang kelima ada mengakuisisi, dan yang keenam ada menerapkan pengetahuan. Menerapkan pengetahuan di sini yaitu untuk menerapkan berbagai pengetahuan yang telah kita pelajari, yang telah kita dapatkan tersebut kita terapkan dalam berbagai bidang untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan. Selanjutnya ada model manajemen pengetahuan. Model manajemen pengetahuan yang paling banyak diterapkan oleh orang yaitu menurut Nonaka dan Takeuchi, yaitu model pengetahuan SEICHI, di mana sosialisasi, eksternalisasi, internalisasi, dan kombinasi. Konversi pengetahuan menurut Nonaka dan Takeuchi ini, proses penciptaan pengetahuan terjadi karena adanya interaksi dalam pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit. Konversi pengetahuan tersebut yaitu dari tacit ke tacit yang menghasilkan proses sosialisasi, dari tacit ke eksplisit yang menghasilkan proses eksternalisasi, dari eksplisit ke eksplisit menghasilkan proses kombinasi, dan yang keempat eksplisit ke tacit yang menghasilkan proses internalisasi. Materi selanjutnya yaitu penangkapan dan kodifikasi pengetahuan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penangkapan pengetahuan ini. Kemudian kodifikasi ini adalah kegiatan yang mengelompokkan informasi. Dalam kodifikasi ini terdapat 3 teknik kodifikasi. Yang pertama adalah cognitive map, yang adalah cara yang baik untuk mengkoding pengetahuan yang ditangkap, karena petanya juga menangkap konteks yang berhubungan antara konsep-konsep yang berbeda. Yang kedua ada decision tree atau pohon keputusan. Pohon keputusan ini biasanya pengetahuan tersebut disampaikan dalam bentuk form chart atau bahkan atau hal-hal lainnya. Yang ketiga itu ada taksonomi knowledge. Knowledge taksonomi adalah sistem klasifikasi dasar yang membuat kita menggambarkan konsep, biasanya dalam bentuk hierarki. Selanjutnya adalah sharing pengetahuan. Sharing pengetahuan ini ada karyawan dengan karyawan lainnya, di mana mereka memiliki pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkannya sharing informasi untuk melengkapi pengetahuan yang mereka punya. Selanjutnya adalah penerapan pengetahuan. Penerapan pengetahuan ini dapat dilakukan di berbagai lembaga, misalnya di lembaga pemerintahan seperti di perpustakaan, di sekolah, kemudian ada di lembaga seperti BUMN, BNN, kejaksaan, dan lain-lainnya, di mana semua lembaga tersebut memerlukan suatu manajemen pengetahuan untuk mencapai suatu tujuan yang mereka inginkan. Dalam manajemen pengetahuan, budaya organisasi sangat penting untuk diterapkan. Kemudian materi selanjutnya itu perangkat manajemen pengetahuan. Perangkat manajemen pengetahuan merupakan teknologi yang digunakan dalam proses siklus manajemen pengetahuan, di mana ada beberapa perangkat yang dibutuhkan. Yang pertama, perangkat penangkapan dan perangkat penciptaan pengetahuan. Contohnya itu perangkat penciptaan konten, perangkat data mining, blog, dan perangkat pengelola konten, di mana perangkat ini digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam informasi yang kita butuhkan. Yang selanjutnya adalah perangkat berbagi dan perangkat penyebar luasan pengetahuan, di mana perangkat ini merupakan teknologi yang digunakan untuk menyebar luaskan berbagai macam informasi yang kita butuhkan, seperti wiki, groupware,
seperti grup WA ini adalah grup WA, kita bisa menyebarluaskan informasi yang kita punya dan menyampaikan kepada teman-teman kita yang lainnya melalui grup WA. Selanjutnya ada perangkat akuisisi seperti e-learning, adalah penerapan dari manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada beberapa seperti kita jelaskan beberapa tadi, bahwa manajemen pengetahuan itu sangat penting dalam suatu organisasi untuk mendukung kinerja suatu organisasi tersebut. Kemudian ada personal knowledge, adalah manajemen pengetahuan yang kita miliki secara pribadi, di mana kita memiliki skill dan bisa kita terapkan dalam tempat di mana kita bekerja. Hal ini sangat mendukung bahwa knowledge worker atau strategi manajemen pengetahuan menurut Hansen, Noharia, dan Tierney, yaitu strategi kodifikasi dan strategi personalisasi. Strategi kodifikasi ini adalah mengubah pengetahuan tacit ke pengetahuan eksplisit yang mana itu sangat sulit untuk diterjemahkan. Kemudian ada strategi personalisasi, yaitu strategi yang dimiliki oleh secara personal atau secara pribadi. Kemudian ada evaluasi dari manajemen pengetahuan. Evaluasi ini adalah suatu proses untuk pengecekan ulang suatu tindakan atau manajemen yang telah dilakukan dari awal, di mana apakah manajemen tersebut sesuai dengan yang diharapkan. Ada 3 faktor evaluasi manajemen pengetahuan. Yang pertama, people atau orang atau sumber daya yang bekerja di dalam satu organisasi tersebut. Yang kedua tersebut ada proses. Proses tersebut merupakan suatu proses apakah manajemen pengetahuan tersebut berjalan dengan baik dari awal sampai akhir. Yang ketiga ada teknologi, apakah teknologi yang digunakan sudah sesuai dengan yang diharapkan. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari manajemen pengetahuan di perpustakaan. Di sini kita akan mengambil contohnya itu penerapannya, yaitu penerapan perpustakaan digital, di mana orang pasti mengumpulkan dan mencari informasi tentang bagaimana menjalankan perpustakaan digital ini. Kemudian pengetahuan tersebut dicarinya, yaitu proses penangkapan. Kemudian pengetahuan tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan. Apakah pengetahuan tersebut tentang cara menelusuri opak atau cara mencari informasi dalam opak. Kemudian setelah dilakukannya kodifikasi, maka si pencari tersebut akan menerapkan pengetahuan yang didapatkan tadi. Setelah didapatkannya tadi, pengetahuan tersebut nantinya akan dicarinya melalui opak tersebut, informasi tersebut. Setelah dia mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan, maka dia akan menyebarluaskan informasi tersebut kepada temannya yang belum mengetahui. Nanti disitulah muncul pengetahuan baru bagi temannya bahwa beginilah cara menggunakan opak dalam proses perpustakaan digital. Baiklah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu masyarakat informasi. Masyarakat informasi di sini adalah masyarakat yang membutuhkan informasi dalam setiap kegiatannya, di mana masyarakat informasi pada saat era revolusi 4.0 ini sangat membutuhkan informasi dalam segala bidangnya. Baik dalam kuliah kita menggunakan teknologi. Jadi intinya adalah masyarakat informasi adalah masyarakat yang menggunakan teknologi dalam kehidupan sehari-harinya untuk mencari dan mendapatkan informasi yang dibutuhkannya. Baiklah, sekian dari yang saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf karena banyak kata-kata yang salah atau yang tidak sesuai. Dan mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.